main di situ. Ada band pembuka. Saya lihat ini keren banget nih band. Bawain lagu Superman, bawain lagu Vertical Horizon, keren penyanyinya tuh gitu kan. Cuman pakai baju t-shirt putih gitu, pakai celana jeans kayak gini, sepatu kets putih. Tapi keren, bandnya juga rapi. Nah, ini bandnya apa? Peter Pan. Oh ya, mana manajernya? Ini manajernya, coba minta demo. Saya mau bikin kompilasi, saya bilang. Ngasih 3 lagu, ada lagu Mimpi yang Sempurna, Taman Langit, satu lagi tuh apa gitu. 3 itu udah lagu. Ariel tuh? Udah Ariel udah di versi saat itu, Peter Pan ya. udah. Ya itu si orang yang pakai t-shirt sama, putih itu kan yang aku langsung kesemsem gitu kan. Wih, langsung. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Kali ini saya memakai outfit dari Noah Everyday. I wear Noah Everyday. Untuk teman-teman yang mau melihat koleksi dari Noah Everyday, bisa dilihat di Instagramnya Noah Everyday atau mungkin di marketplace Noah Everyday. Dan kali ini kita kedatangan seorang legend nih, orang legend banget dari Bandung yang luar biasa, sudah dikenal namanya di Indonesia, apalagi mungkin untuk teman-teman yang seera nggak ya? Enggak sih, aku mah era 2000-an lah ya. Gitu. Yang mungkin teman-teman dulu ada di era 90-an pasti kenal banget. Di sini ada Kang Noi. Halo, apa kabar? Aduh Kang Noi, terima kasih loh udah mau mampir ke Hierarchy Insight. Ya, sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya. Sama-sama, teman-teman di luar sana pasti tahu dong band Java Jive yang dulu ya. Maksudnya zaman-zaman 90-an kita ya Kang, gitu. Pasti kita semua grew up with lagu-lagunya Java Jive nih. Waduh, nah inilah salah satu personil yang luar biasa di belakang Java Jive, yang bukan di belakang juga ya, di belakang dan di depan ya Kang ya. Di depan. Di belakang dan di depan yang membuat nama Java Jive luar biasa gitu. Alhamdulillah. Tapi keren loh Kang, maksudnya zaman dulu kan kita nggak ada medsos ya. Iya. Maksudnya sangat berbeda gitu kan, zaman dulu tuh kita nggak ada medsos, tapi bisa terkenal itu luar biasa loh Kang. Ya, padahal mungkin dulu tuh lebih fokus dibanding sekarang. Fokus tuh dulu tuh media itu cuma ada media cetak, radio, dan televisi kan. Dan mungkin kalau kita off air dari mulut ke mulut. Dan justru yang paling bahaya itu dari mulut ke mulut. Jadi harus menjaga saat itu, betul. Saat itu mulut ke mulut, kalau misalnya, oh si itu keren manggungnya, keren lagu-lagunya. Wah cepet banget naiknya. Nah dulu tuh emang media promosi tuh yang di 3 itu, media cetak dulu. Dulu kan gak ada medsos, kita gak bisa mainan medsos, maksudnya gak bisa promo di medsos gitu ya. Cuman dulu kan TV-nya sedikit. Kan cuman dulu cuman ada RCTI, SCTV, zaman 90-an. TPI mah baru kesini kalau nggak salah, TVRI. Nah itu kan semakin sedikit media, cuman ke situ aja. Orang jadi kita fokus ya channelnya di situ. Fokus di situ. Gitu, radio juga kalau lagu hits tuh langsung tiap hari, tiap jam pasti diputer gitu kan. Di media cetak juga sama kan, dulu banyak tabloid, banyak koran, majalah gitu kan. Ya jadi di saat itu kita di era itu merasakan media cetak. Di saat itu juga kita rekaman, tahun 93 kita rekaman Java Jive itu mempergunakan analog. Kalau sekarang udah digital semua kan. Betul. Kami itu Java Jive album 1, album 2, album 1, 93 itu analog. Pakai pita reel gitu, pita reel. Yang masih muter gitu. Soalnya 93 aku belum, aku masih kecil Kang. Saya juga dulu masih rekaman SMP. Masa iya Kang? SMP rekaman. Gitu. Ya jadi saat itu emang alhamdulillah ajaib gitu. Ajaib tuh karena untuk ngerekam, karena analog gak bisa salah. Kalau salah diulang lagi. Kalau sekarang kan dari awal banget. Dari awal. Kalau sekarang digital kan gak bisa ngedit. Gak bisa ngedit. Dulu tuh bener-bener kalau misalnya salah diulang dan harus pas. Kalau sekarang kan tinggal copy, masih bisa dipotong-potong, kan, potong-potong, vokal false diedit. Dulu mah nggak bisa false, nggak bisa pakai nggak bisa, nggak ada auto-tune. Ya, mau baru sekarang kan. Gitu. Jadi emang perjuangannya dulu tuh berat ya dulu ya. Maksudnya memang saat itu teknologinya belum nyampe ya Kang ya gitu. Maksudnya belum nyampe sama seperti sekarang. Teknologinya
di analog gitu, Iya, temponya masih benar-benar belum analog, bener-bener digital, masih iya, gitu. Jadi bener. benar-benar manual Iya gitu. iya iya. Nah Saya terus juga sampai sekarang masih analog deh, kemana-mana bawa buku sama nah pulpen. seperti begitulah gitu kan. Kalau orang-orang udah pada bawa iPad terus iPad aku tetap keluarin buku sama pulpen, kayak kayak tetep lebih kayak afdol. iya bener, kayak abis itu nggak tahu kemana juga bukunya, tapi kayaknya ini Heeh. aja kudu nyatet gitu Iya, kan. Heeh. Kalau jadi sekarang emang kan semuanya udah serba digital ya. Kang, ya. boleh cerita nggak sih asal muasalnya terciptanya Java Jive nih? Ya, Gimana sih? kebetulan Mhm. pendirinya tuh saya sama Edwin, pemain drum Iya, dari Akang waktu SMA itu 2. basis ya? Iya Akang basis basis, heeh. SMA 2 dulu sama satu teman Zumar namanya. Mhm. Tapi Zumar keluar karena mau kuliah, akhirnya saya berdua meneruskan sama Edwin sebagai founder Java Jive. 2 doang tuh awalnya? Berdua aja? Bertiga tadinya, Bertiga tapi sama yang satu Zumar mau itu? kuliah. Nah, Heeh. setelah itu kita merekrut pemain keyboard Tony, terus Heeh. merekrut drummer Glenn dulu. Dulu Edwin vokalisnya siapa? dulu vokalis, belum Sebelum ada belum vokalis ada tuh, karena heeh. instrumen dulu kan kita Oh, bawain awalnya instrumen tuh? dan band vokal grup. Jadi nggak Oh, punya vokalis karena band vokal grup iya tadinya. iya Di iya SMA iya, 2 heeh juara heeh gitu kan. heeh. Aku batuk, boleh batuk? Boleh, Kang, santai we di Jadi karena cuaca lagi ini saya batuk. heeh. Oke, punten. Nah, jadi saat itu kita band vokal grup, mendirikan band gitu kan. Jadi nggak punya vokalis. Terus Mhm. akhirnya dapat vokalis. Tadinya tuh bukan Dani, vokalis awalnya tuh malah Edwin yang drummer pengen jadi nyanyi. Pas perpisahan sama 2 yang main drum ada Glenn. Heeh. Mas Glenn Narto. Nah terus cari gitaris dapat Miko almarhum, Miko Potonema ya. Mhm. Almarhum udah meninggal. Protonema. Protonema, Oh, vokalis iya iya, Protonema. aku ngefans banget sama Ngefansnya lagu. Protonema, iya, keren banget kan. Keren Protonema. Nah terus Terus pemain jadi keyboard ketahuan Tony. deh ya angkatannya. Ya Kalau tahu ketahuan. Protonema kan kalian pasti nggak tahu kan? Nggak tahu. Nah gitu terbentuk terus nah pas tahun 92 kita ke Jakarta, Miko keluar diganti sama Capung. Terus Dani, sebelum Capung, Dani sama Fatur dulu masuk, baru Dani sama Capung. Fatur. Akhirnya setelah komposisi yang sekarang, tahun 92 kita yang berenam sekarang tuh rekaman di Jakarta Oh, tahun jadi awalnya 93. tuh dengan maksudnya dimulai dari berenam ini. Ya berenam gitu kan, Akhirnya setelah rekaman formasi. di Jakarta. Rekaman di Jakarta di Musika gitu kan, sampai Iya. sekarang udah. Asal muasalnya bisa maksudnya ini kan dari Bandung nih ya Kang Ya. ya gitu. Maksudnya sampai akhirnya bisa dilirik lah. Saat itu kan susah ya. Maksudnya Ya, kalau zaman sekarang kan kita pokoknya viral di medsos tuh Nah, pasti produser atau siapapun bisa Ya. langsung meng-approach gitu kan. Kalau Ya. saat itu kan berarti benar-benar ya saat itu mah kita emang di outlet, maksudnya di kafe, di pub. Dulu kita main di Laga Pub, kalau pernah tahu, sama di Bumi Sangkuriang. Iya. Nah, terus kita manggung di SMA pensi. Heeh. Nah, Terus saat itu maksudnya Akang yang approach ke Jakarta atau mereka yang Nah, menghubungi Akang? karena nama kita naik di Bandung, main di kampus-kampus, Jakarta ngeliat Radio Prambors. Awalnya tahun 92, Iya. minta kita ke Jakarta, dikontrak sama Radio Prambors untuk jadi home band mereka. Oh, oke. 6 bulan di Radio Prambors. Mulai tuh semua orang Ya, berdatangan mulai naik jadinya. Jakarta kan kita tahun 92 awal sampai Juni kalau nggak salah ya. Juni 92 sampai Desember 92 gitu. Nah, di situ dulu ada Hard Rock. Iya. Hard Rock datang ke Bandung, ke Jakarta, ke Indonesia, di Jakarta kita jadi home band pertama Hard Rock di Jakarta. Nah, itu tahun 92 akhir kan Desember. Nah, tahun 93 akhirnya kita Musika ngeliat. Nah, akhirnya ngerekam kita gitu. Naiklah dengan musika awalnya. Di musika awalnya. Kita sampai Musika kontrak sekitar 6 album. Total udah berapa album sih Kang? Udah 8 tapi ada beberapa single, ada 10 single mungkin gitu. Kayak kemarin baru keluar single kita yang terbaru. Yang baru nih? Java Jive, namanya Percayalah Cinta, sudah ada di. Percayalah Cinta, coba teman-teman Ya, di dicari, Spotify udah ada, ya. video liriknya udah ada, judulnya Percayalah Cinta Java Jive. Lagunya Percayalah ngebeat. Cinta. Pokoknya nih Dance. Java Jive nih lagunya pasti aduh enak-enak banget deh. Dan kami itu ini belum pernah ganti personil. Ini masih sampai sekarang masih tetap 6? Tetap 6 dan yang dulu. Alhamdulillah, Masih tetap? iya. Masya Allah. Kang, ini kan Kang Noi dengan Java Jive itu kan dimulai di tahun 90-an tadi ya. Ya, 93. Bisa bertahan sampai dengan sekarang dengan tanpa ganti personil, tanpa ganti nama, tanpa ganti. Maksudnya bisa tetap solid gimana Kang sampai dengan sekarang loh. Maksudnya eranya tuh kan
Ya, Akang aja tadi bilang dulu masih analog, Ya sekarang kan udah digital, digital, udah udah bener-bener AI gitu berubah kan, banget kan gitu. mhm. Gimana Akang bisa mempertahankan itu sampai dengan sekarang, Kang? Yang pertama, di dalam dulu kita harus kuat, kan. Mhm. Perbedaan pendapat, pertengkaran itu Pasti selalu ada, ada, pasti sama ada. siapapun Seperti kalau orang itu. berumah tangga atau Betul pacaran kan betul, gitu heeh. kan, selalu ada. Tapi, eee, kita yang penting kan adalah komunikasi Mhm. dan toleransi. Jadi kalau ada masalah ya ngomong aja. Terus Iya. kalaupun misalnya, "Ah, si itu mah kitu, dah si itu mah gitu," ya udah toleransi Heeh aja heeh heeh. selama masih di batas-batas. Khususnya kalau misalnya udah kriminal atau Mhm. udah merugikan Mhm. sesama yang lain, itu baru gitu kan. Iya. Nah, selama ini kita bisa menjaga itu dan ngikutin perkembangan zaman gitu. Dari zaman, dulu teh Friendster, FB, Iya. Pets gitu kan, Yes. sampai sekarang, TikTok, Instagram, Instagram gitu kan, YouTube, ya, YouTube heeh. apalagi sekarang ya, jadi semua kita ikutin gitu. Luar Selalu ada biasa ya. Berarti di era itu. intinya adalah solid dan, mengikuti perkembangan zaman ya, Perkembangan Kang, ya. zaman, Itu ya ya, 2 itu, itu yang harus heeh, benar-benar dipegang ya, harus dijaga dipegang, banget ya. mhm, Terus Kang, kemarin kan nih mhm, lagu dari Java Jive yang tahun ya 90-an kemarin viral lagi nih ya di TikTok ternyata iya. tuh, Kang. Ya, Gimana tuh, itu Kang? tuh sebenarnya kebetulan ya. Heeh, Kebetulan saya lagi jalan sama temen, sama Wira, karena saya lagi bareng ada musisi muda heeh. namanya Wira kan. Iya ya, Ya Wira sempet kita undang ya sempat juga. diundang juga. Betul Nah, betul. sama dia banyak diskusi, apa nih, Mhm, bikin apa, bikin sampai bikin kita udah tapping untuk program, terus bikin musik juga gitu kan. heeh. Tapi ini kayaknya, apa, harus bikin sesuatu gitu Mhm kan, mhm. itu. Nah, pas, lagi jalan sama dia gitu kan, tiba-tiba ada pengamen gitu. Heeh. Tiba-tiba Eee, menyanyikan lagu Akang? iya, aku sih tadinya nggak ngeh gitu kan, nggak ngeh bawain lagu ini gitu kan. Tiba-tiba Wira, "Itu Om, bawain lagu Java Jive," katanya gitu kan. Heeh. "Bawain lagu Java Jive," gitu. "Oh iya?" Pas diputar, dibuka, "Oh iya, Gerangan Cinta," gitu kan. Wira ngomporin gitu Heeh. kan, "Mas nih, tahu nggak siapa ini?" Tahu Gitu kan. nggak dia waktu itu Nah, pengamennya? awal dia nyanyi-nyanyi Dia tapi anak muda nih pengamennya apa nggak, maksudnya lumayan ini juga? lumayan 40 tahunan Iya lah, berarti mungkin ada di ngalamin eranya juga bukan di ya, eranya heeh banget heeh. tapi pasti Heeh ngalamin. heeh. Dia pertama mungkin ya nyanyi aja ngeh, pas Wira, "Ini siapa?" Terus dia, "Oh ini basisnya," katanya gitu kan, gitu. Akhirnya Akhirnya ngeh dia, gitu, ngeh heeh. akhirnya. Nah kebetulan Wira, Pas lagi ya pas apa ya, bawain lagu Java Jive ya dia, dance cuy, ya heeh. gitu kan. Ya akhirnya viral gitu kan. Weh, luar biasa ya Kang ya. Itu Nah, kadang-kadang kita nggak tahu ya maksudnya yang ya bikin lagu Java viral Jive dari jadi mana, naik heeh. lagi kan, ya Iya. panggung kita juga jadi banyak lagi Itu, gitu. pas lagu apa dia nyanyiinnya Kang? Gerangan Cinta, Gerangan mhm. Cinta, teman-teman cari ya lagu Gerangan Cintanya Gerangan Java Cinta. Jive. Nah, terus ternyata setelah Gerangan Cinta, mungkin karena itu lagu Java Jive yang Gadis Malam juga saya lihat banyak di lip sync orang juga di TikTok. Jadi akhirnya mulai ini lagi. Iya, yang Gadis Malam, tapi yang versi AI-nya gitu, bukan yang versi kita gitu ya. Sayang, tapi oke lah gitu, maksudnya tuh jadi mengingatkan ke kita juga jadinya gitu kan. Ya, Yes, luar biasa banget ya Kang, ya maksudnya hebat banget ya bisa bertahan sampai mhm, sejauh ini dari tahun 90-an sampai dengan iya, sekarang. Luar mhm, biasa banget. Terus Kang Noy, kegiatannya apa aja nih selain kalau sama Java Jive kan mungkin manggung ya, masih iya. manggung kan Kang ya? Masih, kemarin kita Aku manggung di Sabuga ITB, kapan itu? Hari Baru Sabtu baru kemarin, Sabtu baru. kemarin? Masya Minggu Allah. lalunya di Heeh. Bogor sama Jakarta, Aku gitu. inget soalnya tahu pas mau tahun baru tahun lalu deh pokoknya beneran gitu kan Mhm. ketemu Fatur di ini ya di kafe kan waktu itu. Terus dia bilang mau buka apa tahun baru apa bukan ya yang ada, reunian 90-an Oh, di Festival Eldorado apa 90 apa ya? ya? Oh, itu udah agak lama. Enggak, ya dalam setahun ini dia apa tahun lalu apa tahun ini gitu Kang? 90s Kayaknya Festival kali ya, tapi 90s dulu di Eldorado udah lama sih. bukan Eldorado kali ya, di mana sih ya pokoknya Di itu Jakarta sih, enggak di Bandung. di Bandung. Heeh, Oh, soalnya aku tahu teman-teman aku pada yang, "Rara mau ini nggak?" Taunya tiketnya udah sold out. bukan ini Prambanan Jazz. Kita di Prambanan Jazz Enggak, tahun ini. di sini kok, di Oh, Bandung kok, di Bandung. Tapi waktu itu rame banget mhm tuh, apa mhm. namanya, kayaknya, reunian 90-an Iya iya gitu iya ya, iya, gitu. Jadi mhm. kayaknya anak-anak yang anak-anak, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang seumuran kita gitu ya, Kang, ya, Tapi gitu. jangan salah, kalau ada festival 90s festival itu, Bukan seumuran kita malahan? suara kita udah pasti ada. Heeh. Tapi banyak anak-anak juga, Oh iya, dan mereka mereka suka juga ya lagu-lagu tahun suka, 90-an dan ya? karena mungkin masa kecilnya di mobil, Dengerin papanya orang dengerin tuanya, orang bener tuanya bener gitu kan, bener, iya seperti iya itu iya gitu, iya. Jadi heeh.
Mereka ini ya, maksudnya mereka mengingat juga Mengingat lagu-lagu itu ya. lagu-lagu itu gitu. Luar biasa, aduh Ya seru jadi banget ya seperti Kang ya. itu, Masih seru. terus ini, selain Java Jive Kang, kegiatan Akang apa lagi nih? Ya dulu kan di tahun 2000-an saya produserin Peter Pan Oh, gitu Masya kan, Allah. Jadi Kang Noah. Noe kan dikenal juga sebagai seorang produser musik ya, Ya maksudnya ya, yang melahirkan beberapa band dan ya ya. penyanyi-penyanyi. Boleh tahu nggak Kang siapa aja? Boleh disebutin nggak kalau Ya, misalnya ini? ya, kebanyakan band 2000-an ya, seperti Peter Pan, yang Noah juga kan Mhm, akhirnya, terus The Massive, Nidji, mhm. Leto, Geisha, banyak lah ada. Wow, Masya Allah. Buat teman-teman yang pengen jadi Ya, penyanyi terkenal bisa hubungi ya, Kang Noe ya. ini berarti ya Kang Dan ya? untuk yang baru itu mungkin pernah tahu Starby gitu kan, Heeh. buat era yang Yang sekarang era gitu yang sekarang nih? Oh ya jadi ya ini juga era sekarang pun Kang masih iya masih, memproduseri ya? ada beberapa talent juga yang sekarang lagi Talent-talent baru, talent baru, anak-anak muda saya sekarang lagi ada sekarang gitu ya? ngerekam dari band daerah sih, dari Ciamis. Bawain Oh, lagu-lagu karya saya gitu kan. eee, Ada nama bandnya heeh, Master Plan. master plan. Terus Oh. anak-anak saya juga ngikutin dua-duanya. Oh Kalau tahu gitu? yang gede Heeh, itu Jauza, dia punya band namanya Raharja. Kalau misalnya teman-teman dengar band Raharja, itu heeh. anak saya pemain bass dan produsernya. Terus yang Wow, kecil namanya Ucal, dia juga solo, bikin lagu juga, bikin lagu juga. nulis lagu Kang juga. emang di keluarga ada darah seni atau gimana Kang? Maksudnya darah musik lebih Darah musik tepatnya? sih sebenarnya mungkin dari, paman om gitu kan Oh iya, sebenarnya, tapi heeh. kalau orang tua enggak Orang tua sendiri awalnya? enggak sebenarnya. Oke, Cuman saya kan sering main sama om, sama heeh. ya itu kan yang bikin saya ter-influence untuk musik gitu. Dan sekarang anak-anak juga mengikuti jejak ya? Anak-anak udah ngikutin jejak dan di musik, jadi mereka emang berkarya aja gitu di musik gitu, Wow, luar heeh. biasa. Nah, Kang, sekarang kan Java Jive udah mengeluarkan maksudnya sudah mengeluarkan single baru juga yang tadi Iya, Akang bilang Percayalah Cinta. Nah, dengan kalau dulu hanya dengan 3 platform, TV, radio, media cetak gitu. Sekarang dengan banyaknya platform itu, promosinya seperti apa sih, Kang? Maksudnya untuk maksudnya sekarang kan banyak banget nih platformnya gitu. Apa yang Akang mhm. lakukan untuk itu? Ya, ya pertama pasti kita bikin konten-konten ya seperti video gitu Mhm, kan, karena platform sekarang banyak ya, tapi kita ngikutin semua gitu, mhm, YouTube terutama mhm mhm, untuk promonya ya di TikTok, di IG mhm, juga gitu mhm. kan. Nah terus ya kita juga banyak kolaborasi gitu. Jadi ya sekarang tuh emang, eranya seperti itu gitu Dan kan. malah mungkin lebih lebih mudah kali ya karena orang bisa meng-cover lagu kita, bisa jadi Ya, viral, maksudnya dalam ya, artian bisa jadi, background musiknya di ya, TikTok-TikTok gitu kan mhm. ya. Jadi Jadi emang perbedaan zaman awal mhm, kita rekaman dengan era sekarang, mhm, kalau era dulu itu untuk produksi kita susah. Produksi mungkin, bisa karena ada studio gitu kan, maksudnya studio, rental gitu. Yang susah untuk promosi dulu, promosinya karena ya. harus ke TV mahal Iya, kan, radio, heeh media heeh cetak heeh. harus bayar semua. Distribusi harus ketemu label gitu kan, Iya supaya bisa iya. distribusi. Nah sekarang itu berbeda, Semuanya mudah ya? mudah. Heeh. Untuk produksi juga di kamar udah bisa jadi gitu Iya kan, ya, heeh, luar biasa udah sekarang luar ya, biasa. heeh. Udah di kamar bisa, untuk promosi punya sosial media sendiri, punya Mhm, untuk itu juga punya platform, kita bisa masuk ke, streaming DSP, digital mhm, streaming platform gitu kan. mhm, Udah gampang semua. mhm. Cuman kesusahannya jadi banyak saingan, kompetitif sekali gitu, Iya iya. kompetitif sekali. Eee, anyone can make it gitu ya, Ya, maksudnya semua orang siapapun bisa bisa gitu ya bikin ya, ibaratnya ya, yang heeh. promosi semua orang bisa. Betul betul. Bikin Nah, lagu pun sekarang bikin semua lagu orang bisa karena ibaratnya nggak pakai apa-apa, pakai handphone aja bisa ya, Kang, ya? Maksudnya nyari maksudnya nada lah, apa gitu oh kan ya, ibaratnya kalau misalnya yang standar lah gitu, bener-bener mhm, kan banyak ya, juga tuh kan, anak-anak sekarang yang dia bikin aja pakai ini gitu kan. ya, ya jadi digital ini, di era digitalnya memang memudahkan untuk berkarya gitu, tapi Iya, tetap karya itu harus datang dari hati gitu hati, kan, heeh. Jadi betul. coba rasain lagu-lagu tahun 90-an dan lagu-lagu sekarang. Ada Betul, rasa yang beda kan? betul sekali, Rasanya Kang. mungkin dari soul-nya tuh zaman dulu tuh emang nggak gampang, zaman dulu mah nggak gampang untuk produksi, untuk Bener mencipta bener tuh. bener-bener harus diiniin Kalau banget sekarang kan. kan lebih Iya gampang gitu semua, iya. jadi kerasa kan Apapun bedanya. ibaratnya bisa langsung dikeluarkan gitu, ibaratnya Ya, apa, perasaan atau apa bisa langsung dikeluarkan dalam bentuk iya, lirik dan ya udah bikin aja gitu. Masalah laku nggak laku kan mereka nggak terlalu ini gitu iya, ya. Maksudnya kalau dulu kan bener-bener diolah banget kali ya iya, Kang ya gitu, bener-bener di lagu-lagunya sehingga
mungkin itu yang membuat lagu-lagu tahun 90-an sampai sekarang pun masih enak Ya, didengar. Maksudnya gitu. dalam artian nggak bilang lagu sekarang nggak enak didengar, kita Iya, mungkin lihat nanti 20 tahun lagi mungkin ya, memang ya, generasinya ya kan berubah mungkin. juga ya, Ya, berbeda juga gitu. Tapi lagu-lagu zaman dulu tuh sampai sekarang ya. kita yang memang grew up with that songs Mm-mm. memang pasti menikmati. Tapi ternyata buktinya anak-anak sekarang juga itu bisa viral lagi di TikTok kan menunjukkan Iya, bahwa lagu-lagu itu bisa apa iya. ya, bisa bertahan lama ya, tidak bisa mengikuti zaman gitu walaupun Mm-mm. zamannya sudah berubah tapi masih terus ya Kang ya. Iya, jadi emang ya itu ada sedikit perbedaan sih. Tapi yang penting sih pas prosesnya itu harus kita lalui dan kita rasakan. Iya, Karena ya proses zaman dulu tuh emang penuh perjuangan. Ya sekarang juga di era yang semuanya dimudahkan, iya. semuanya jadi kita juga mempercepat Mm-mm. kerja kita gitu kan. Tapi tetap harus ada proses yang kita Dari hati. lalui dari hati, Betul. dari kerja keras, dari pikiran yang ini gitu. Tapi sekarang saya lihat akuin anak-anak muda sekarang tuh Wih, luar biasa jago-jago, kreatif banget Kang. Sekarang mah kreatif, anak-anak sekarang kreatif kreatif. pisan. Ya karena Heeh. emang semua udah begitu, Iya. ditambah dari mereka juga kreatif gitu Yes, kan, udah betul, keren. betul. Jadi Betul, kreatif keren. banget. Maksudnya anak-anak zaman sekarang aku sih salut sih. Iya, Jujur kreativitasnya luar biasa sih, iya, Masya Allah ya gitu. Dan mungkin memang segala sesuatu dimudahkan sekarang. iya Tapi ya kembali dimudahkan. seperti yang tadi Akang bilang, persaingannya juga semakin banyak Iya, jadinya ya persaingan Kang ya. semakin banyak, Heeh. semakin kompetitif gitu kan, Hmm. gitu ya. Ya emang semuanya serba dimudahkan, tapi justru ya banyak anak-anak muda sekarang juga yang memanfaatkan kemudahan itu menjadi sebuah karya yang bagus juga. Betul, Banyak. betul, betul. Kang Noi, pada saat dulu, apakah memang dari dulu cita-cita yang menjadi seorang musisi? Saya dari kecil itu mungkin lebih ke pengen jadi seniman ya. Jadi Seni saya mana? bisa lukis, Gambar. gambar, Oke. terus saya tuh dulu senang sok acting, senang nonton film kan gitu kan. Nah, sering nyanyi-nyanyi, pokoknya bergaya-gaya aja lah, senangnya gitu. Heeh. Nah, akhirnya mungkin saya nggak cuman mainin musik, tapi emang kayak video saya ya mengertilah, bisa foto juga Heeh. saya suka gitu Ini kan. memang jiwa seninya tinggi sekali ya Ya berarti mungkin ya. karena suka seni aja gitu, heeh, gitu. Luar Ya, biasa deh Kang alhamdulillah lah. Noi, Masya Allah. Nah tadi Kang Noi bilang dari kecil suka nyanyi, sekarang gimana Kang? Nah, ini juga saya tuh awalnya sebenarnya bukan basis nyanyi, SMA tuh saya tuh nyanyi, cuman Oh malah awalnya dari nyanyi nih? nyanyi, SMP perpisahan saya ngeband nyanyi gitu Heeh, kan. heeh, heeh. Nah, pas dulu pas lagi vokal grup saya tuh sebenarnya nyanyi kan, Mm-mm. nggak ada pemain bass. Nah, dulu ada Kang Eri pelatih vokal grup, udah maneh lah cenah main Tapi emang bisa? Maksudnya main memang bass, nggak bisa, cuma bisa gitar aja gitu kan. Oke. Akhirnya belajar bass, vokal grup dan juara akhirnya Heeh, gitu kan. heeh, heeh. Nah gitu, setelah itu saya eh jadi meninggalkan nyanyi ini. Nah, di tahun Jadi ini fokusnya di bass dulu. fokusnya di bass Heeh. gitu kan, akhirnya jadi produser gitu Iya. kan. Nah, di tahun 2 tahun belakangan lah saya tuh sering ke kafe diminta ngejam kan, main Mm-mm. bass, aduh bosen saya main bass, saya nyanyi aja. Nyanyi saya Ini tuh. akhir-akhir ini nih? Ya, 2 tahun belakangan di Heeh, kafe. heeh. Nah, kemarin ada band After Sunset. Band After Sunset tuh band Bandung ya. Heeh. Band Bandung, dia bikin album 21 lagu dan ada 9 kolaborator, ada 9 featuring. Mm-mm. Termasuk ada Kang Jaka Bimbo, Mm. Ivan Nineball, X Nineball, terus ada Sunny 5 Minutes itu kan, terus Mm-mm. ada Magirif nyanyi. Nah, saya diajak untuk nyanyi tapi sama After Sunset Mm-mm. judul lagunya Libatkan Aku. Libatkan aku. Jadi mungkin teman-teman boleh tuh kalau mau dengerin udah Mengecek bisa ya. Nah, ada mengecek. suaranya Kang Noi nih ya. Ya, saya di situ namanya sebagai penyanyi Mocanu nama saya. Mocanoe. Itu Mocanoe. Mocanu baca. Heeh. Itu tuh dari Mocamad Noerwana. Nama saya kan Mocamad Noerwana. Ejaan lama jadi, ya. Mocamad Noerwana. Jadi saya sebagai penyanyi Mocanoe. Dan saya juga setelah kemarin jadi lumayan juga ya. Wah. Akhirnya nyanyi. Jadi sekarang mulai nyanyi lagi nih Kang? Iya, saya lagi bikin lagu untuk saya Bikin nyanyi. lagu Akang sebagai vokalis Sebagai berarti vokal, akan nyanyi iya, langsung nih. nyanyi Woi, langsung. tadi apa Libatkan Aku? Libatkan Aku Libatkan tadi. Aku ada lagi tadi lagu barunya dari Java Jive yaitu Percaya Percayalah Cinta. Cinta, tuh ada Kalau 2 Libatkan lagu. Aku ini Akang yang nyanyi Saya sebagai ya. penyanyi bareng sama After Sunset. Oh, luar Gitu kan. biasa. Lagunya saya tulis bareng sama Ruli.
penyanyinya Akang Pak nulis Ben. juga berarti, Nulis nulis lagu lagu? juga, dan saya Lagu apa? aransemennya juga di lagu itu. Wah, multitalenta sekali Kang Noe ini Ya, ternyata. ya, ya. Kalau lagu-lagunya Java Jive siapa yang nulis Kang? Kita semua nulis. Ada lagu Fatur, ada lagu Capung, ada lagu Dani, saya juga Oh ada. semua nih ya, Semua. maksudnya berarti produce by sendiri ya gitu sama Sendiri Java ya. Jadi Jive proses sendiri ya? Java Jive kalau rekaman itu ada yang bawa ide satu lagu. Ide mentah dibawa ke studio, akhirnya kita ngejam bareng jadi lagu. Jadi lagu, Masya Allah Prosesnya luar seperti itu kalau Java biasa. Jive. Ya. Luar biasa banget ya Kang Noe ya gitu. Ya. Kang, kan tadi Akang kan awal asal muasal dari Java Jive, jadi basis di Java Jive, akhirnya besar lah dengan Java Jive. Akhirnya Akang menjadi seorang produser nih. Ya. Itu ceritanya gimana Kang? Nah, kan dulu Java Jive itu pertama album 93 gitu kan. Tahun 2000 udah mulai agak turun. Saya tuh emang berpikir juga kayaknya di musik itu kalau jadi artis aja ada masa turunnya saat itu ya, saat itu. Ada turunnya. Jadi saya akhirnya saya merasa selama jadi Java Jive itu saya selalu gak pernah diem. Saya selalu bergaul dengan orang, sama media cetak saya kenal orang media cetak, sama orang TV saya kenal, orang radio saya kenal, IO saya kenal, orang rekaman juga saya kenal, orang label kenal. Ya udah, akhirnya saya dulu tahu Indie Fame nggak? Indie Fame. Pasti tahu. Fame Station. Fame Station. Sorry, maksud aku berarti bukan di Eldorado, di Fame Station acaranya. Oh iya, udah di Fame Station. Maksudnya Fame Station. Maaf, aku anak baik-baik Kang. Bukan anak gaul. Ya. Kalau bilang tahu Fame Station takut. Nggak apa-apa kan cuma nonton musik aja. Itu kan di zamannya nggak ada lagi masalahnya Kang, cuma ada Fame Station yang sangat terkenal buat anak-anak Bandung gitu kan Kang. Nah awal mulanya dari Fame Station, jadi saya keidean, saya pengen bikin kompilasi band-band Bandung, gimana caranya ya? Oh di Fame tuh banyak band nih gitu kan, ya udah saya ke Fame, ketemu Jundi, saya bawa proposal, Jun, saya mau bikin album kompilasi namanya Indie Fame, band-band Fame saya rekam. Wah gimana, modalnya gimana, ini gimana, ngerjain siapa? Tenang, Jundi mah tenang aja saya bilang, dia saya ngerjain, produksi dari saya, kumpulin anak-anak, kumpulin tuh anak-anak. Terus nanti gimana, tugas Jundi, gimana supaya saya cetak 1.500 habis, saya bilang semua gitu kan. Gimana caranya? Banding dong sama tiket, aku bilang, bikin event, launching. Oh iya ya, akhirnya oke, semua band Fame ada 8, ada Wahda, ada T5 masuk. Tahu. Terus dulu ada Gaya, banyak lah, itu ada 8 band, saya rekam. Dan dibikin tahun 2000 tuh bulan Februari, dibikin 2 kali. Ini band yang rock 4, hari tanggal 28, itu ingat banget. Tahun 2000 itu tahun Kabisat. Berarti tanggal 28 Februari sama 29 Februari kan Kabisat. Nah, saya launching tanggal 28 tuh band yang rock. Yang tanggal 29-nya band yang pop. 2 hari berturut-turut launching album itu. 1.500 habis. Ngabludak pasti. Ngabludak. Iya. Di Fame saat itu, band-band Fame yang bawa masa, itu sih nggak tahu ide saya aja gitu kan, kepikiran. Nah dari situ, orang kan pada tahu, oh sini produser gitu kan. Akhirnya titip demo. Saya dapat kafein. Dapat kafein, saya rekam kafein, saya bawa demonya ke Jakarta, diterima sama Blackboard, direkam dan naik. Naik kan kafein lumayan naik dulu. Setelah itu Bu Acin dari Musika ngedengar saya produserin kafein dan naik, ngundang saya ke Musika. Noi kafein kamu yang bikin, dia bikinin dong Musika katanya gitu. Akhirnya saya bikin kompilasi. Saya punya banyak band nih. Di Bandung, saya bilang Bandung gitu kan. Luar biasa ya. Luar biasa saat itu ya, tahun 2000-an tuh. Semua band rata-rata dari Bandung sih, Masya Allah. Nah setelah itu, saya kumpulin 10 band, saya compile gitu kan, terus saya urut-urutin. Kan dulu mah urutan gitu kan, kayak kaset. Bu, ini udah ada, jagoannya yang mana katanya. Nah ada satu band yang sekarang ngajak saya untuk rekaman itu After Sunset tuh dimasukin ke situ. Oh berarti After Sunset juga udah lama ya Kang? Udah lama, band 2000-an, seumuran sama Peter Pan. Malah dulu tuh Ariel hampir jadi vokalisnya After Sunset. Nah habis itu, pas udah bikin, si
album itu tiba-tiba After Sunset keluar karena mau diambil sama label lain, katanya ada Oke, kontrak. heeh. Akhirnya keluar. Saya bingung kan, Heeh. nyari satu band lagi. Nah kebetulan saya tuh kan produser Kafein juga. Kafein lagi manggung di Heeh. kafe di Bandung. Saya sebut Sapu Lidi aja, Ciamplas. Iya, heeh. Main di situ. Ada band pembuka. Saya lihat ini keren banget nih band. Bawain lagu Superman, bawain lagu Vertical Horizon, keren penyanyinya tuh gitu kan. Cuman pakai baju t-shirt putih gitu, pakai celana jeans kayak gini, Heeh. sepatu kets putih, tapi keren, bandnya juga rapi. Nah, ini bandnya apa? Peter Pan. Oh iya, mana manajernya? Ini manajernya, coba minta demo, saya mau bikin kompilasi, saya Heeh. bilang. Ngasih 3 lagu, ada lagu Mimpi Yang Sempurna, Taman Langit, satu lagi tuh apa gitu. 3 Itu udah lagu. Ariel tuh? Udah Oh, udah ada, Ariel yang udah nyanyi saat versi Peter itu Pan ya? udah. Heeh. Ya itu si orang yang pakai Iya, t-shirt t-shirt sama heeh. putih itu kan yang aku langsung kesemsem gitu kan. Wis, langsung auranya Iya, berbeda ya beda, langsung. udah langsung Heeh. ngelihat. Maksudnya saya saat itu ngelihatnya, wah ini kayaknya bisa lah. Besar nih, Karena heeh. apa gitu? Karena vokalnya bagus, berkarakter, Mhm. dari penampilan oke, Mhm. bandnya rapi gitu kan. Berarti Akang udah langsung ya matanya dan telinganya mungkin begitu ngeliat Ariel langsung, wah ini bisa besar nih, Nah kayak gitu, gitu ya? ya Heeh. ada lah feeling gitu. Tapi maksudnya baru feeling sekitar 50% gitu Iya. kan. Tapi minimal udah ada modal gitu. Yes. Kan harus tahu punya lagu sendiri. Lagu sendiri Heeh. Mimpi Yang Sempurna saya masukin gitu Iya. kan. Nah akhirnya ternyata meledak Mimpi Yang Sempurna. Setelah itu kan bikin Buacin langsung dari musika, udah bikin album langsung. Bikin Heeh. album. Akhirnya kan Bintang di Surga album kedua itu yang meledak. Yes. Selebihnya juga meledak juga gitu. Setelah itu ya banyak band kan di musika. Saya kerjain kayak Niji, Leto. Hampir Masih. semua maksudnya kalau kita lihat semua yang Kang Noi produserin tuh meledak semua ya. Maksudnya rata-rata tuh semuanya luar biasa terkenal Iya. Kang gitu. Alhamdulillah lah gitu. Itu Masya kan Allah luar kerjasama biasa. dengan Musika Studio juga gitu Yes, kan. yes, yes, yes. Kang terakhir nih ada project apa nih yang paling baru ke depannya nih? Ya selain saya nyanyi, saya lagi nyiapin Apa tadi judulnya? Mocanu namanya saya. Mocan Mocanu Noi. dari Ya, Mocammad Mocan Noi. Noe Erwana. Judulnya tadi apa? MOCH Noe, libatkan aku. Libatkan aku. Ya itu libatkan aku. Terus saya juga lagi garap band. Aduh, gatel. Karunya si Akang mau minum air putih dong. Aduh, sorry. Ya band dari Ciamis untuk bawain lagu-lagu saya. Kayaknya kan ada beberapa lagu yang lagu lama sih, lagu di Java Jive ada. Tapi kayak dirilis Ya ulang di berarti Kafein ya. ada, Oke. dirilis ulang sama mereka itu karena saya melihat jadi dari potensi mereka. kompilasi nih beberapa band-band sekarang Enggak, di bandnya satu, tapi band dari satu. lagu aku yang ada di Kafein, ada di Java Tapi Jive. semua lagu-lagu karya Lagu Akang saya. yang ada di beberapa band Ya, zaman berapa maksudnya band. di tahun 90-an dulu ya. Tahun 90-an, tahun 2000-an, 90 mau dibawain sama band dari Ciamis. Wah keren, Nama bandnya Master ditunggu Plan. banget itu pasti Kang gitu. Kita kan kangen ya sama lagu-lagu tahun 90 2000-an. Aduh, Ya. Kang Noi hatur nuhun pisan. Terima Sami-sami, kasih Kak Hira. banyak gitu ya udah share sama teman-teman Hierarki Insight, teman-teman dari Kang Noi Java Jive. Jangan lupa didengerin tuh lagu-lagu Java Jive. Yang belum pernah mendengarkan lagu-lagu Java Jive, segera langsung googling lagu-lagunya Java Jive yang anak-anak teman-teman kita berarti ya Kang ya di zaman dulu pasti udah tahu banget nih lagu-lagunya Java Jive. Kang Noi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Hierarki Insight di sana? Ya, teman-teman Hierarki Insight, apapun profesi kalian, apapun pekerjaan kalian, apapun kesukaan kalian, pokoknya dalam berkarya kita harus all out yes, dengan full heart. Ya itu dengan sepenuh Gitu hati gitu kan, dengan soul, dengan mind, ya itu insya Allah lah semuanya. Semuanya sukses ya Kang. Sukses. Aduh Akang, hatur nuhun pisan ya Kang. Ya, terima kasih banget teman-teman Hierarki Insight. Udah banyak dapat insight dari Kang Noi Java Jive hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan.